Kalau dibaca sana artinya tahun, tapi kalau dibaca sin, dibaca kasrah artinya gigi. Itu maka pernah saya sampaikan sama jemaah, itu begitu sulitnya bahasa Arab. Beda harokat berubah arti. Sanun tahun, sinun gigi itu beda harokat doang. Makanya dikala saya pernah mengenyam pendidikan di SMK, mohon maaf di SMA, itu guru bahasa Inggris saya ngomong, menurut kamu bagaimana? Lebih gampang bahasa Arab atau bahasa Inggris? Saya bilang gampang bahasa Arab, Bu. Tapi sebaliknya guru saya bilang lebih sulit bahasa Arab ketimbang bahasa Inggris. Kalau saya lebih sulit bahasa Inggris ketimbang bahasa Arab. Karena apa? Itu ketika kita mengetahui tentang gramatikal Arab, terutama dalam masalah, kalau di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya regular verb dan irregular verb, kata beraturan dan kata tidak beraturan. Itu kalau regular verb cuma 3 bentuknya, tapi kalau dalam bahasa Arab 13 bentuknya. Go, went, gone cuma 3. Si sausin cuma 3. Waduh, gimana jadi nggak konsep ini bos. Ada yang Habib, itu udah kagak bisa ngomong RR mulu. Oh gitu. Ya seperti begitu, cuma 3. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ya Allah, ada yang namanya reguler ke samping, ada reguler ke bawah. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uqula taqul. Itu kalau ke samping, kalau ke bawah fa'ala fa'lu fa'ala ta fa'ala fa'tu segala macam. Kalau ada bahasa Inggris enggak ada seperti begitu. Maka saya teringat tuh kalau misalkan Fadil dikala ngaji gramatikal ilmu syaraf gitu dengan saya beda lagi dia. Iya. Padahal suka ngebanyol dia. Coba dia tasrif dia. Kalimat sona, ya Ustaz Abbas, sona ya sunu sonoan. Terkadang ya ada juga hal seperti membuat motivasi doribun, doribani, doribatun 2000. Itu benar 2000, bukan bisa yang ada. Kalau tasrifan doribun isim fa'il jadi doribun, doribani, doribuna, doribatun 2000. Oleh karenanya sekarang mari kita lihat kembali. Ini kira-kira udah terus sampai selesai aja ya. Bil hajari wa huwa yad'u lahum. Nah, ini doa yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, ini kalau doa Nabi seperti itu, ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Tapi kalau misalkan Habibun Najjar doanya Allahumma hdi qaumi li anna 'adata awliya Allah annahum yad'una bil khair. Itu bedanya tuh. Doa yang dilantunkan oleh Nabi dengan doa Habibun Najjar. Kalau kita beda. Kita beda dalam hal ini, tidak sama seperti Nabi ya. Ya seperti kemarin ada salah satu jemaah kita ya, yang mana akses menuju masjid tiba-tiba ditutup, ya lain lagi. Nggak mungkin kita doa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, nggak mungkin. Kita perlu action hal seperti begitu. Nabi ketika akan melaksanakan dakwanya lewat sehari dulu kali diludahin, besok diludahin lagi, wah 3 kali diludahin. Apakah kita bisa seperti begitu? Ya nggak bisa. Urusannya beda lagi. Nabi kuat, kalau kita diludahin sekali ya urusannya beda. Nggak apa-apa kali pertama terus ya cuma warna putih, kedua kalinya warna putih, yang ketiga kali warna hijau, beda lagi.
Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah daripada perbedaan yang diberikan terutama dalam masalah doa yang dikumandangkan oleh Habibun Najjar dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang terpenting inti daripada tafsir Yasin yang kita baca pada malam hari ini adalah masalah tentang ketauhidan yang kita tanamkan pada diri kita, agar dalam hal ini dalam bentuk situasi apapun kita tetap harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjual keimanan kita karena hal sifat lapar, jabatan dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita tandaskan kepada generasi kita. Kita bisa bertahan mempertahankan agama kita, akidah kita, tetapi belum tentu kepada generasi kita, itu anak-anak kita, cucu-cucu kita yang akan mendapatkan, yang menemukan zaman yang lebih sadis ataupun lebih keras lagi ketimbang zaman yang kita alami ini. Karena dalam hal ini jemaah sekalian, itu pernah terjadi pada diri saya. Hah? Udah dia? Oh iya, Caimin, ya Allah, Caimin Anis ya. Bisa begitu Bib ya, ya Allah, tapi bisa begitu ya. Tapi Caimin gak dapat resus sih Bib. Ya, orang yang di orang kualat ya. Ini rasanya Ganjar pokoknya lah. Ini. Ambil tengah aja, ambil tengah. Ya, jadi selesai kita. Nah di sini wa qala al-Hasanu ja'alahu arbaban faja'alu fi sawqil maudinati wa qabrihi bi intaqiyati wa dakhalahu ta'ala al-jannata hatta yarzuqu fiha wa qila lama 'adzabahu qaumuhu wa sa'a muhtadaran kasafa Allah ta'ala an basarihi al-ghita'a wa ra'yal jannati wa qila ya sahibun nafsil mutmainnah udkhulul jannata wa kun aminan min adzabillah fa inda dzalika qala habibun Najjar lamma intaha basaru ila jannah qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara rabbi wa ja'ala minal muqarrabin wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, walaupun sedikit jemaah sekalian ya, tapi sebelum Al-Fakir tutup, kira-kira adakah yang perlu dipertanyakan mengenai tentang maksud daripada ayat tersebut ataupun penjelasannya Al-Fakir sampaikan. Jangan sampai iya aja. Jadi biar ada asarnya, biar ada bekasnya, kita mengaji tafsir Yasin ini. Sekali lagi, mungkin ada yang perlu dipertanyakan, silakan. Silakan yang mau tanya. Ya. Apa udah hafal semua udah? Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Ya, kalau tidak ada Al-Fakir tutup, lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita ketika kita membaca surat Yasin menjadi suatu kisah, menjadi kisah dan menjadikan itibar buat kita, agar itibarnya adalah tadi soal kisahnya Habibun Najjar, ya, yang mana tadinya dia bukan orang yang beragama Islam, kemudian beliau memeluk Islam, dan kemudian beliau digoyahkan dari keyakinannya. Ya, karena memang kita itu paling berat digoyahkan keyakinan. Tadi Anda dapat telepon dari Kiai Yahya Waloni, ya, beliau sampai menangis gitu, karena beratnya dalam perjuangan. Ya, beliau kan di penjara, penjara, jadwal hilang, istri dan anak juga kan perlu biaya. Perjuangan tuh begitu, perlu biaya, perlu urusan rumah tangga, urusan segala macam. Mungkin kalau dulu ketika dia menjadi seorang pendeta, itu uang nggak ada habisnya, mengalir terus.
Jadi karena memang beliau hijrah, ya, beliau hijrah, ya, beliau bilang semua jadwal berantakan dan udah dan ya sambil menangis begini berat perjuangan, tapi beliau bilang saya akan terus istiqomah. Ya, kita harusnya sebagai seorang muslim empati. Kadang-kadang memang kalau udah bicara soal apa namanya ya kemarin beliau waktu di penjara kan dekat sama Yusuf Mansur ya, langsung tuh kelompok-kelompok yang nggak suka sama Ustadz Yusuf Mansur membenci Ustadz Yahya Waloni juga. Nah ini kita jeleknya di situ tuh. Ya, saya pernah punya pengalaman dulu di masjidnya. Masjid ada dua kubu yang berlawanan. Ya, jadi kelompok A, kelompok B. Pemilihan ketua itu benar-benar ya udah kayak partai politik, segala macam. Nah, ketika yang menang A, yang B udah jadi bulan-bulanan. Ketika yang B yang menang, yang A jadi bulan-bulanan. Pas saat itu saya berpikir, ini kenapa nggak bisa disatukan ya antara A dan B, gitu kan? Bukankah innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum, ya. Maka ketika mereka bermusuhan, maka tugas kita mendamaikan. Ya akhirnya aneh coba masuk tuh, aneh anggap aja kubu A. Begitu aneh datang ke kubu B, tujuannya adalah untuk menasihati, untuk bilang, udahlah jangan di sono, enggak sedemikian. Akhirnya dia merasa, wah ini udah deket nih, gitu kan? Aneh dibenci sama kubu A. Katanya Habib udah ikutan kubu B. Gitu. Nah, ini nih kita jeleknya di situ, ya jelek banget dah. Ya kita dikotak-kotakin sama yang namanya setan. Ya, jadi ya saya kenal Ustadz Yusuf Mansur, ya bahkan teman, ya sahabat, ya. Beliau juga berpikiran beliau harus ada di kelompok sana agar apa? Agar supaya bisa menetralisasikan. Ya karena kalau kita ya umpama gitu kan, ini ada apa namanya Ganjar. Siapa pendukung Ganjar di sini? Ada? Ya. Prabowo ada Prabowo. Waduh. Ya. Iya, Anies. Ya. Itu ulama harus ada di semua. Gitu. Ada di Ganjar, ada di Prabowo, ada Anies. Ya. Kenapa? Ya. Karena namanya pertandingan pasti ada yang menang, gitu. Ya bayangin kalau umpama semua di Anies, gitu kan. Ganjar nggak ada ulamanya, Prabowo nggak ada ulamanya. Notabene-nya qadarullah-nya umpama, ya mudah-mudahan sih kagak, amin. Ya begitu kalah, nggak ada ulama di sana. Siapa yang nasihatin? Ya kalau kucuk-kucuk datang ke situ kemudian ini dilepehin. Lu kalau zaman dulu, lu cembong, lu kampret lu gitu. Ya. Makanya di sisi umpama kemarin Jokowi dan Prabowo gitu kan, ya kita nggak fair aja, nggak apa-apa ya. Ngaji itu kan tadi mengkaji. Ya nggak perlu ini apa sih majelis kok mikirin politik. Kita harus mikirin politik. Iya, kita harus mikirin politik. Politik itu adalah bagian dari agama Islam, siasa namanya. Ya, jangan cuek. Ya kenapa? Karena kita ada di dalamnya, ada di lingkungan. Maka ketika kita berpikir, maka itu lebih baik daripada nggak berpikir. Di sono ada Habib Lutfi. Habib Lutfi kan wakil pertimbangan presiden. Ada Kiai Ma'ruf Amin. Ya. Kemudian ada Habib Ahmad bin Jindan,
Terus di sisi kanan atau oposisi ada Habib Rizik, ada Habib Bahar, ya ada anaknya Mbah Maimun aja pecah dua ya. Ya, anaknya Mbah Maimun yang pertama ke Habib Rizik, yang kedua ke kelompoknya sebelah sana. Itu dua-duanya gak ada yang salah ya ikhwah. Nggak ada yang salah. Yang salah kitanya yang udah mengkotak-kotakan. Wah, Habib Rizik, wah dia mau kelompok Jokowi. Habib Rizik, wah dia kelompoknya pro kontra Jokowi. Akhirnya kita membeda-bedakan. Akhirnya apa? Ya Islam jadi korban. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi kalau aneh sekarang ini kita harus umat Islam tuh harus punya pemikiran. Kalau ada ulama yang bela Ganjar, umpama, bukan ulama su. Ini kan kita langsung ngomong, oh, itu ulama su, gitu kan. Kalau ada yang bela Prabowo, wah itu ulama separoh-separoh. Kalau ada yang bela Anies, nah itu baru top tuh ulama, gitu kan. Karena kita begitu, ya.